kepada beliau Syekh Dr. Kiai Haji Aba Abdul Al-Muqaddam LC dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin qaidil ghurril muhajjalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatik wa min ta'atina ila ta'atik wa na'udzu bika an naqula zura aw nawsha fujura aw nakuna bika maghrura. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan syarah dari kitab Al-Hikam. Terakhir kita sampai pada hikam yang ke-56 mengenai nur yang Allah berikan ke dalam hati seorang hamba yang merupakan tentara dari hati, sebagaimana kegelapan yang menyelimuti hati itu adalah tentara dari hawa nafsu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seorang hamba untuk menolongnya, maka Allah akan memberikan pertolongan dengan menguatkan tentara-tentara cahaya itu. Dan Allah akan memutus dari dukungan-dukungan kegelapan, nafsu, dan aghyar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan pada hikam 57, masih tentang nur, masih tentang anwar. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. An-nuru lahul kashfu wal basiratu lahul hukmu wal qalbu lahu al-iqbadu wal idbar. An-nuru utawi nur cahaya. Lahu iku maring nur al-kashfu utawi kasyaf, ketersingkapan. Cahaya itu memiliki peran untuk menyingkap. Wal basiratu utawi basirah. Laha iku maring basirah al hukmu utawi hukum. Sedangkan basirah itulah yang memiliki kapasitas untuk kemudian menghukumi. Cahaya itu yang menyingkap. Mata hati basirah itu yang menghukumi. Wal qalbu utawi ati lahu iku maring al qalb al iqbalu utawi madhep wal idbaru lan mungkur. Sedangkan hati itu yang memiliki peran untuk menghadap atau membelakangi. Jadi yang menyingkap itu nur, yang kemudian menghukumi itu adalah hati, yang memutuskan, ya, maksudnya al-hukum menghukum itu yang memutuskan adalah mata basirah, sedangkan qalb hati itu yang yang iqbal wal idbar, yang datang, yang menghadap atau yang membelakangi. Disebut qalb itu liyataqallubihi,
karena masih berbolak-balik. Sampai kita diajarkan di dalam doa akhir, tahiyat akhir, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu. Jadi ketika masih molak-malik, belum ada keteguhan, ya masih ada berubah-ubah, maka itu disebut qalb, litaqallubihi. Kita lihat sekarang pada syarahnya, an-nuru. An-nuru utawi an-nuru alladzi yufiduhu Allahu ala qalbil murid. An-nuru, cahaya yang Allah limpahkan di dalam hati seorang murid. Lahu al-kasfu, perannya adalah al-kasfu, untuk menyingkap. Memiliki peran untuk menyingkap. Ya. Ay kasful ma'ani wal mughayyabat, menyingkap. Apa yang disingkap itu dari nur yang dikirim ke dalam hati? Yang disingkap adalah ay kasful ma'ani wal mughayyabat, tersingkapnya makna-makna, ya, dan hal-hal yang semula itu bersifat samar. Contoh dari orang yang semula misalnya hatinya itu gelap dengan hawa nafsu, gelap dengan syahwat. Lalu kemudian Allah hujamkan nur di dalam hatinya. Oh, ternyata maksiat yang saya lakukan itu menjadi sebabnya saya ini jauh dari Allah. Menjadi sebabnya saya kemudian, ya, hati ini semakin keras dan seterusnya. Nah, kesadaran seperti ini kan nur, berarti hatinya sudah mulai terterangi, ya, tercerahkan dengan ilmu, atau dalam bahasa syariatnya dengan hidayah, begitu. Dalam bahasa tasawufnya disebut nur. Nah, maka masuknya nur seperti ini fungsinya apa? Al-kasfu, menyingkap makna-makna dari yang semula bersifat tersembunyi, bersifat samar, sehingga menjadi tersingkap. Kahusnit ta'ati, seperti halnya baiknya taat, wa kubhil maksiyati, dan buruknya maksiat. Nah, dibukakan oleh Allah, diberikan pencerahan di dalam hati tentang, ya, tentang baiknya taat, ya, kemudian tercelanya maksiat. Nah, kesadaran seperti ini yang masuk ke dalam hati, ini kan ada anwar, ada cahaya yang Allah singkapkan, yang Allah bukakan, sehingga yang semula bersifat dia ketika masih semangat melakukan maksiat, malas melakukan taat, ini maknanya kan masih gelap hatinya kita. Belum Allah singkapkan makna-makna rahasia dalam taat, kemudian bahaya, rahasia bahaya dalam maksiat. Dia belum menemukan pencerahan. Tapi ketika Allah menghendaki hamba ini untuk ditarik menujunya, ya, maka Allah singkapkan itu. Allah berikan makna-makna itu hadir di dalam hati tentang ketaatan, baiknya ketaatan, indahnya ketaatan, buruknya kemaksiatan, dampaknya maksiat, dan seterusnya. Sehingga dia semakin menjadi terbuka, tersingkap, lapang hatinya untuk semakin istiqomah dalam ketaatan. Wal basiratu, sedangkan basirah, naziratul qalb. Naziratul qalb yaitu yang menjadi pemerhati hati, ya, mata hati maksudnya. Lahal hukum, dia punya fungsi untuk al-hukum, untuk memutuskan. Jadi yang kemudian mengeksekusi, memutuskan, itu adalah basirah. Ya, seperti tadi, ketika saya ahli maksiat, itu kan maknanya hati ini masih penuh dengan kegelapan. Belum memiliki pencerahan tentang bahayanya maksiat, manfaatnya taat, itu
itu belum terungkap, belum tercerahkan. Lalu kemudian Allah memberikan nur di dalam hati saya. Atau bahasa syariatnya Allah beri hidayah. Allah beri hidayah. Ketika hidayah itu saya terima, atau nur dalam bahasa tasawufnya, nur itu saya terima, maka saya kan mulai mendapatkan pencerahan. Tentang indahnya taat, manfaat taat, buruknya maksiat, dampaknya maksiat, gitu. Itu hati. Tapi nanti yang kemudian mengeksekusi untuk saya melangkah dari mendapatkan percikan nur itu di dalam hati, ya, tentang motivasi taat, indahnya taat, manfaat taat, buruknya maksiat, dampaknya maksiat, gitu. Hati kan yang menerima. Tapi yang kemudian nanti mengeksekusi saya untuk melangkah kepada ketaatan yang lebih, gitu. Itu bagiannya siapa? Bagiannya basirah. Tadi di sini disebutkan wal basirah lahal hukum, yang nanti akan mengeksekusi, melanjutkan ketika saya dapat hidayah dalam bahasa syariatnya, saya dapat nur dalam bahasa tasawufnya, kemudian saya melanjutkan untuk berbuat taat secara istiqomah dan seterusnya, itu nanti bagian eksekusi itu adalah basirah. Punten. Ai idraku dzalika wa musyahadatuh. Maksudnya basirah itu yang kemudian mengeksekusi adalah, ya, basirah itu yang kemudian nanti akan menemukan dan menyaksikan. Menyaksikan dalam arti ibaratnya saya menemukan setitik seberkas cahaya, maka basirah ini yang nanti akan menyimpulkan, ya, yang akan menyimpulkan. Fakama la yumkinu idrakul basari lil mahsusat illa bil anwaridz zahiriyah kasirajin wa syamsin. Kadzalika la yumkinu idrakul basirah li syai'in minal ma'ani illa bil anwaril batiniyah. Sebagaimana perkara hal-hal yang bersifat indrawi itu tidak dapat untuk kita jangkau kecuali dengan adanya cahaya yang zahir, gitu. Sebagaimana sesuatu yang indrawi ini dapat kita jangkau, dapat kita lihat, itu kan hanya jika ada cahaya. Ada cahaya zahir. Saya sekarang ini baca kitab, gitu. Baca kitab di ruang tamu. Kenapa saya bisa baca kitab di ruang tamu, bisa ngaji nih? Kitab Al-Hikam bisa saya baca, gitu, karena di ruangan ini ada cahaya. Ya, ada cahaya, ini ada cahaya lampu. Ataukah kalau lampu saya matikan ada cahaya matahari. Gitu. Jadi apa yang bersifat indrawi, sebagaimana yang bersifat indrawi ini dapat kita jangkau, itu hanya jika ada cahaya, gitu. Hanya jika ada lampu, ada sinar matahari, ada penerangan, ada pelita di dalamnya. Maka dzalika, begitu juga, ya. Fakadzalika la yumkinu idrakul basirah. Demikian juga tidak mungkin untuk kemudian kita menemukan hal-hal yang halus, makna-makna yang lembut dalam hati, illa bil anwaril batiniyah, kecuali dengan adanya cahaya yang batin. Jadi beliau menggunakan mengkiaskan sebagaimana benda-benda yang zahir ini bisa kita lihat, bisa kita jangkau hanya jika ada cahaya, gitu. Kita bisa baca, bisa melihat apa yang ada di sekeliling kita. Itu dapat kita jangkau hanya jika ada cahaya. Sama juga begitu. Hal-hal yang bersifat batin, makna-makna yang bersifat batiniyah, itu hanya akan kita jangkau, akan kita dapat tangkap jika ada cahaya batinnya. Dalam bahasa tasawufnya disebut nur. Dalam bahasa syariatnya disebut hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an
Allah kan sering itu jadi muqaddimah gitu dalam orasi-orasi. Itu ada dalam Quran. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan dapat hidayah kalau Allah tidak memberikan hidayah. Itu dalam bahasa syariat, dalam bahasa ya, tasawufnya, bahasa hakikat apa? Ya. Dan kita tidak akan dapat nur kecuali ketika Allah memberikan nur kepada kita. Wa ma kunna linatanawwar illa an ya anarallah. Allah tidak akan, kita tidak akan dapat cahaya itu kalau Allah tidak memberikan pencerahan cahaya itu dalam hati kita. Itu saya kiaskan dengan itu tadi ayat Qur'annya wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak akan dapatkan hidayah kecuali jika Allah beri hidayah. Jadi hidayah itu dalam bahasa syariat, dalam bahasa hakikat disebut nur. Wa ma kunna linatanawwar illa an anarallah. Kami tidak akan mendapatkan pencerahan kecuali jika Allah Subhanahu wa taala yang berkenan memberikan pencerahan kepada kita. Wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Wal qalbu lahul idbar wal iqbal, sedangkan hati yang memiliki, hatilah yang memiliki peran untuk iqbal wal idbar, untuk menghadap atau membelakangi. Alama kusifalil basirah, terhadap apa yang Allah singkapkan terhadap basirah. Artinya kalau ternyata itu ketaatan disingkapkan oleh Allah di hatinya, maka hati itu yang kemudian menghadap kepada kebaikan itu. Paham nggih? Tapi kalau ternyata yang Allah singkapkan itu buruknya kemaksiatan, hati yang Allah singkapkan yang menghukum, yang eksekusi adalah basirah, kemudian hati itu yang kemudian nanti membelakangi maksiat itu. Itu maksudnya wal qalbu lahul iqbalu wal idbar ala ma kusifa lil basirah. Wa idza kusifa laha an husnit ta'ah wa kubhil maksiyah. Apabila disingkapkan padanya tentang kebaikan taat dan tercelanya maksiat, aqbalal qalbu ala ta'ah wa ahabbaha, maka hati itu akan menghadap kepada ketaatan, akan maju melakukan ketaatan itu. Fataba'ahu al-jawarih, lalu selanjutnya diikuti oleh anggota tubuh. Karena yang kita dalam melakukan amal, dalam melakukan ya ibadah, ya itu kan ada mesin penggerak dari dalam, atau dalam bahasa syariatnya disebut niat, yang menjadi ba'is, yang menjadi motif, yang menjadi penggerak gitu. Karena kenapa Rasulullah menyampaikan innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal itu dengan niat. Sedangkan kita semua tahu bahwa niat itu tempatnya di mana? Di hati. Nah, itu artinya bahwa niat itu sebagai motor penggerak dari amal kita. Karena kalau tidak berarti kita berbuat ketaatan itu dari kehampaan, dan itu mustahil. Gitu. Kita ketika akan mengerjakan suatu aktivitas, atau lebih saya kerucutkan, ingin mengerjakan ketaatan, itu kan mesti ada bisikan dari dalam, ada dorongan. Gitu. Panjenengan mau ngaji hari ini, pasti ada dorongan sejak tadi malam, atau sejak kemarin, sejak tadi, nanti ngaji. Atau panjenengan lupa tadi, lalu dorongan itu muncul, atau awalnya malas, lalu dorongan itu muncul, saya mau ngaji hikam hari ini. Gitu. Mesti ada dorongan dari dalam. Dalam bahasa syariatnya disebut niat. Ya, disebut niat. Maka ketika disingkapkan oleh Allah tentang baiknya kebaikan, ya, ngaji, manfaatnya saya hilang kebodohan, saya tahu ilmu ibadah dan seterusnya. Disingkapkan maknanya. Maka aqbalal qalbu ala ta'ah. Hati itu nanti akan menuju, menghadap ya kepada ketaatan tersebut. Wa ahabbaha, dan mencintainya. Fataba'ahu al-jawari, lah anggota badan ini ngikut. Karena anggota badan ini kita misalnya baca Quran, lisan yang baca, mata yang melihat huruf, gitu. Anggota tubuh itu kan makmum. Sedangkan ada imamnya. Kita ketika mau ngaji kan pasti ada dorongan dari dalam. Apa sih motifnya saya ngaji? Suruh ya gerakan yang ada dari dalam diri kita itu. Adapun fisik itu hanya ngikut. Lisan yang baca, tangan yang buka mushaf, mata yang memandang, itu kan ngekor itu. Ya, itu menjadi makmum. Imamnya apa? Ya imamnya hati. Wa adbaru anil maksiyah, dan ketika disingkapkan oleh Allah tentang tercelanya maksiat, maka
Ya, hati itu akan berpaling. Ketika mendapatkan nur itu akan berpaling untuk menjauhi maksudnya. Fala tatalabbas bihal jawari, sehingga anggota badan pun menjauhi untuk dekat-dekat melakukan dosa atau melakukan keburukan itu. Baik. Hadza wa yuhtamalu annal ma'na annan nuru lahul kasfu wal basirah lahal hukam. Ini adalah ya di antara pengertian dari bahwasanya an-nuru lahul kasf. Nur itu yang memiliki fungsi untuk menyingkap anil mughayyabat, dari hal-hal yang samar, ke asraril qadar, seperti rahasia-rahasia takdir. Karena takdir Allah itu bersifat misteri gitu. Kadang yang kita anggap buruk justru di situ letak keselamatan kita. Yang kita anggap hal yang tidak kita sukai, ternyata di situ Allah letakkan keselamatan kita. Tapi justru terkadang sesuatu yang kita harapkan, ternyata di situ kecelakaan, ya celakanya kita. Tapi ketika anwar itu disingkapkan oleh Allah dalam hati, ya maka hamba itu akan diberi faham oleh Allah. Wa annahu yahsulu fil alami kadza. Wal basiratu lahul hukmu, sedangkan basirah itu yang memiliki peran untuk memutuskan. Ai idraku dzalik, untuk menemukan. Summa hadzal kasf wal idrak qad la yakunani tammaini. Dan kasyaf itu terkadang ya, kasyaf dan penyingkapan itu terkadang sempurna. Fayam bagi lil mukasyafi, maka kalau kasyafnya itu sempurna, hendaknya bagi orang yang disingkap oleh Allah ayyas buta fi kasyfihi wala ya'malu bi muqtadha ma kusifalah. Kalau kasyafnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ya kasyaf yang sempurna, maka yang bersangkutan itu hendaknya hati-hati. Jangan dia beramal untuk mendapatkan kasyaf. Oh, ini sudah penyakit lagi nih. Karena orang dalam tasawuf itu diajarkan beramal itu lillah. Bahkan jargon utama seorang salik, seorang murid, ketika dia mulai masuk dalam perjalanan ruhani menuju Allah, ya dia sudah diajarkan, ditanamkan, dipatri di dalam hatinya, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlub. Ya Allah, Engkau adalah tujuan kami, ridhamu yang kami cari. Itu sedari awal. Jadi amalnya bukan untuk kasyaf, bukan untuk ya karamah, bukan, untuk Allah. Adapun kalau ternyata di tengah jalan Allah berikan kasyaf itu bonus. Itu bonus. Sehingga dia menjaga kasyaf itu sebagai amanah, gitu. Bukan menganggap itu sebagai sebagai kehormatan lah. Karena ketika seorang hamba dikasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia hamba yang paling mulia, bahkan dia, apalagi dia beranggapan bahwa dia yang diberi oleh Allah kasyaf, dia lebih tinggi dibandingkan hamba-hamba Allah yang lain yang tidak diberi kasyaf sama sekali. Tidak. Kasyaf itu tidak menjadi mikyas, tidak menjadi standar, ya, tidak dapat dijadikan sebagai barometer bahwa hamba itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan orang lain yang oleh Allah tidak dikasih kasyaf. Jadi kasyaf itu bukan timbangan, bukan takaran bahwa dia lebih mulia kedudukannya di sisi Allah dibanding orang lain yang tidak diberi kasyaf. Tidak. Banyak di antara para wali Allah, ya, para wali-wali itu yang justru kedudukannya lebih mulia yang tidak dikasih kasyaf. Jadi kasyaf itu bukan takaran kemuliaan. Ya, lebih tepatnya merupakan ujian bagi seorang hamba itu sendiri. Apalagi sekarang ada orang sedikit Allah diberi kasyaf, dikasih karomah, dia kemudian viralkan, dia publish, sampaikan ini, saya mendapatkan ini. Saya wah. Justru kalau dia orang yang waliyum min auliyaillah, orang yang yang dekat dengan Allah, ketika dia menerima ya kasyaf seperti itu atau karomah, dia akan sangat hati-hati. Dia akan sangat hati-hati. Bahkan sering disampaikan karomah bagi seorang wali
itu diibaratkan seperti darah haid bagi seorang wanita. Seorang wali ketika dapat kasyaf, dapat karamah, itu seperti halnya seorang perempuan menjaga darah haidnya. Apa ya ada seorang wanita itu dia memviralkan, ya, dia menampakkan, dia memposting, dia menyampaikan ke orang-orang, ke publik tentang darah haidnya yang tembus? Enggak, hati-hati, ditutupi. Sama juga begitu seorang aulia, ya, ketika dikasih kasyaf oleh Allah, dikasih oleh Allah karomah, dia sangat hati-hati sekali. Ya, tidak kemudian dipublish, tidak kemudian karena apa? Mereka ibadahnya itu untuk Allah, bukan li ajlil karamah, bukan li ajlil kasyaf, bukan untuk karamah, bukan untuk kasyaf. Paham nggih? Maka jika seorang hamba dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kasyaf seperti itu, hendaknya dia hati-hati. Jangan sekali-kali kemudian tertipu beramalnya itu untuk menuju kasyaf. Berarti kalau dia beramal untuk dapat kasyaf, untuk merawat kasyaf, wah itu kan berarti dia sudah berpaling dari Allah. Berpaling kepada kasyaf. Berarti hakikatnya bukan hamba Allah, hamba kasyaf dong. Ya, wal'iyadzubillah. Fala yukhbiru bisyai'in hatta yastaftiya qalbah. Dan jangan kemudian dia menceritakan, apalagi menyampaikan secara vulgar. Oke, boleh menyampaikan ke orang yang ya mungkin istisyar, kita percayai untuk barangkali bisa memberikan masukan, pendapat, boleh. Tapi bukan untuk jadi konsumsi publik. Karena nanti ketika disampaikan ke publik, ya bisa jadi fitnah untuk dirinya. Ya, kemudian dia menganggap dirinya orang yang sudah hebat, ibadahnya sudah hasil karena sudah menghasilkan kasyaf, lalu dia merasa lebih berkedudukan di sisi Allah lah. Ini sudah kena racun sudah. Imma ayyubbal wa imma ayyudbad. Ya. Kemudian dia tanya hatinya. Hati nanti yang akan memutuskan. Ya dia ada kalanya dia terus menghadap ataukah dia membelakang. Walidza tajidu ba'dul auliya yukhbiru an umurin la taqa wa dzalika li adami tasabbutihi fi kasyf. Sebab itu kadang ketika para aulia dikasyaf oleh Allah tentang suatu peristiwa kejadian, ketika mereka menyampaikan dan seterusnya, itu karena memang sudah tidak ada niatan-niatan yang dilihat dirinya. Bukan untuk menjunjung menaikkan rating dirinya, bukan, ya. Tapi mereka betul-betul kalaupun toh menyampaikan itu untuk menjadi pembelajaran, bukan untuk kepentingan dirinya, apalagi membesarkan dirinya, menganggap orang lain rendah dan tidak. Tapi itu hati-hati. Wadzalika li'adami tasabbutihi fi kasyf. Dan terkadang yang banyak itu ketika orang menyampaikan hasil kasyafnya yang dia dapatkan, itu karena masih dalam tataran mereka belum tasabbut. Belum kokoh dalam kasyaf. Nah, karena seorang aulia ketika sudah dalam posisi kokoh dalam kasyaf, dia justru diam. Tidak disampaikan. Ya, tidak disampaikan. Karena apa? Rahmatan lil ummah. Bukankah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil ummah? Para aulia pewarisnya Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaupun toh mereka dibuka oleh Allah, disingkap oleh Allah tentang asrarul qadar, mereka tetap akan menyembunyikan. Kalaupun toh misalnya, mohon maaf, ada seorang aulia disingkap oleh Allah tentang perilaku orang. Ketemu orang ada yang tampil babi. Ketemu orang ada yang berwajah kera. Ketemu orang ada yang berwajah kerbau dan seterusnya. Ada yang berwajah serigala. Disingkap oleh Allah sesuai dengan karakternya. Oh, ini yang wajah tikus karena dia suka merusak. Yang berwajah monyet karena dia rakus. Yang berwajah singa, serigala karena dia buas dan seterusnya. Ini seorang aulia yang oleh Allah disingkapkan begitu. Tapi kemudian seperti yang kaidah yang tadi kita baca, kalau seorang wali itu subur dalam kasyafnya, kalaupun disingkap seperti itu oleh Allah tentang hakikat, ya tentang perilaku seorang, Allah bukakan. Dia tidak kemudian dia sampaikan, ya orang yang berwajah babi misalnya, hei babi, kamu wajahnya wajah babi kamu. Ya.
kamu pasti perilakunya perilaku perusak seperti babi. Kemudian kepada yang berwajah monyet, kamu monyet, gitu. Kamu pasti orang yang rakus. Kamu kelihatan monyet kepada saya wajahnya. Kamu tidak akan bisa menolak. Tidak akan dapat mengelak. Karena itu kasaf dari Allah. Kan? Kalaupun toh seorang wali disingkapkan oleh Allah tentang perilaku, ya, perbuatan masing-masing orang sesuai karakternya ini, dia tidak lantas kemudian menyampaikan begitu. Rahmatan lil ummah. Sebagai bentuk rahmat dari Allah. Bahkan dia beristighfar. Lebih tenang kalau tidak disingkap oleh Allah. Bahkan banyak sekali cerita aulia ketika mereka dikasaf seperti itu oleh Allah, mereka istighfar banyak, mohon pada Allah agar supaya kasafnya itu ditutup. Supaya dia apa? Ya, supaya dia bisa lebih tetap bermuamalah dengan orang seperti biasa. Gitu? Karena ketika disingkap oleh Allah, dia tidak dapat menahan diri. Itu kan bisa jadi bumerang bagi diri. Yang kemudian akan merendahkan orang lain, gitu. Kemudian akan mendoakan keburukan untuk orang lain dan seterusnya. Dan itu bahaya bagi wali itu sendiri. Maka mereka kalaupun toh kadang oleh Allah disingkapkan tentang hakikat perbuatan masyarakat satu-satu, mereka tidak lantas kemudian menyampaikan, kamu wajah babi kamu kelihatan ini. Kamu wajah monyet. Enggak. Bahkan mereka kalaupun toh mereka beristighfar kepada Allah. Ya Allah, karena rahmat mewarisi Rasulullah. Ya Allah, ini dosanya apa ya Allah? Mungkin mereka punya dosa pada ampuni ya Allah. Angatan. Bukan malah justru, kamu wajah monyet, pasti kamu kan. Tidak. Itu menunjukkan orang yang sudah kasyafnya itu subut. Mereka akan diam, tidak akan menyampaikan. Biasanya yang menyampaikan, keceplosan, menyampaikan dan seterusnya, itu karena memang kasyafnya belum. Nah, sekali lagi, kasyaf itu bukan menjadi tujuan, ya. Karena para aulia, tujuan ibadah lillah. Bukan untuk yang lain, bukan untuk kasyaf, bukan untuk karamah, dan lain sebagainya. Demikian dulu kajian kita hari ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, membawa maslahat fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bisyril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولوالدي آمين يا رب العالمين Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an masyayikhina fillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabb, lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma lakal hamd kama antahu. Shalli ala Muhammad wa ali kama antahu. Waghfir lana al-muslimin kama antahu innaka ahlut taqwa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يا رب العالمين Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.